Berada pada iklim tropis menjadikan Indonesia sebagai negara terbesar kedua setelah Brazil yang memiliki keanekaragaman hayati yang tak ternilai. Lebih dari 9.000 tanaman obat tumbuh subur di pelosok negeri memberikan peluang bagi Indonesia sebagai negara penyedia obat herbal dunia. Potensi itu sebenarnya sudah dilakukan masyarakat Indonesia sejak dulu, tidak terkecuali masyarakat Bali. Hal itu tertera dalam berbagai lontar-lontar yang menggambarkan usade atau pengobatan tradisional Bali. Yaitu lontar Buddha Kecapi, yang nomor 1, yang kedua adalah lontar usade Taru Permana, yang ketiga adalah lontar usade Sari. Ketiga lontar ini akan mencakup bagaimana caranya memelihara kesehatan agar tetap sehat dan bagaimana caranya mempergunakan tanaman-tanaman yang berkhasiat obat untuk mengobati penyakit yang ada pada masyarakatnya. Dalam perkembangannya, pengolahan tanaman obat ini dapat berupa ramuan padat maupun cair yang secara turun-temurun dikenal dengan nama jamu, atau kalangan masyarakat Bali menyebutnya dengan loloh. Dari sekian jenis tanaman obat yang ada di sekitar masyarakat itu, dalam pengelolaan dijadikan obat ada beberapa bentuk, ada bentuk padat dan ada bentuk cair. Nah, bentuk cair merupakan hal yang paling gampang dipergunakan oleh masyarakat yang di Bali dikenal dengan loloh. Nah, dia hanya mengambil beberapa bagian tanaman, baik batang, baik daun maupun akar, sudah itu disediakan alat perebusnya, dikasih air secukupnya, sehingga dia masih 50% dari hasil rebusan bisa dimanfaatkan untuk mengobati penyakit yang diderita. Di tengah pesatnya kemajuan dunia medis dan pemasaran obat-obatan kimia modern, ramuan tradisional atau jamu keberadaannya mulai tergusur. Sebagian besar masyarakat beralih ke obat kimia modern karena lebih praktis untuk dikonsumsi. Selain itu, pesatnya pertumbuhan pemukiman penduduk di Bali menyebabkan sejumlah tumbuhan obat dan tumbuhan untuk upacara keagamaan umat Hindu Bali semakin langka. Kecemasan akan punahnya tumbuhan tersebut mendorong salah satu komunitas petani desa di Badung, Bali, yang mulai mengumpulkan jenis-jenis tanaman tersebut untuk dilestarikan dalam suatu kebun. Di Bali dikenal dengan namanya ada istilah tanaman upacara atau tanaman yatnya. Dan setelah kita lakukan satu pencermatan tentang tanaman yatnya itu sendiri, ternyata 60% lebih merupakan tanaman usade atau tanaman obat-obatan. Nah, sehingga kombinasi yang kita buat di sini adalah koleksi tanaman upacara yang mendekati 300 jenis dan tanaman herbal. Kebun yang terletak di Desa Blakiu, Kecamatan Abian Semal, Kabupaten Badung, Bali ini setidaknya terdapat 240 dari 300 jenis tumbuhan obat maupun upacara yang direkomendasikan oleh Universitas Udayana. Salah satu tanaman obat yang dibudidayakan yakni jenis Kapulaga kardamon. Kapulaga merupakan bahan sangat vital, bahan utama untuk pembuatan minuman herbal. Hasil prosesnya adalah menjadi satu minuman yang khas Indonesia
khas Bali. Kita harapkan menjadi satu produk baru yang mana dari segi penampilan saya rasa sebuah minuman yang layak ditampilkan di meja manapun dalam suasana yang alami. Dari 9.000 spesies tumbuhan obat, saat ini hanya 350 spesies yang dapat teridentifikasi kegunaannya dan baru sekitar 3 hingga 4% yang telah dimanfaatkan secara komersial. Faktor ini juga mendorong pengolahan tanaman obat menjadi produk jamu belum optimal. Berbagai jenis tanaman obat kita, termasuk di Bali, itu semakin menjadi langka. Ini berkaitan dengan aspek sistem pemasaran. Jadi tanaman yang di masyarakat biasanya tidak dikelola secara industri, ya mungkin hanya punya 1-2 pohon. Ini yang menjadikan perputaran tidak terjadi. Sementara yang kita lakukan di sini adalah bagaimana dari masyarakat walaupun dalam jumlah kecil itu kita tampung. Jadi baik itu mulai tanaman-tanaman yang selama ini bahkan hasilnya mungkin dibuang karena dia tidak tahu harga pasarnya, tidak tahu harga standar harganya, sehingga kita berikan satu proses, satu mekanisme untuk masyarakat desa Blakio bisa menanam tanaman herbal, tanaman obat-obatan, dan kita tampung dalam jumlah kecil maupun besar. Mengoptimalkan potensi tanaman obat di samping menambah pendapatan masyarakat melalui hasil olahannya berupa jamu atau loloh, mendorong perkumpulan pecinta tanaman cabang Denpasar untuk memperkenalkan tanaman obat keluarga bagi masyarakat Denpasar.